Kalau ada orang awam mereka dekat dengan kekasih Allah, menghormati mereka, berkhidmat kepada mereka, dan menjaga adab yang baik beserta mereka, orang awam ini akan menjadi mulia yang abadi. Qala Allah Ta'ala, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang hendak kemuliaan, maka kemuliaan itu bagi Allah seluruhnya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ada 3 jalan untuk menjadi orang mulia di dunia dan di akhirat. Yang paling rendah, kemuliaan dunia akhirat bisa kita dapat bila mana kita dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azza man ta'azzaza bi'izzin la yafna wa adhalla man ta'azzaza bi'izzin la yabqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fima dabbara wa qada, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin afdali man fil ardi was sama, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ittaqa, amma ba'du. Yang saya hormati para mursyid, tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatur rabi'ah wa thamanun min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-84 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata Imam Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, in aradta ay yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna.
apabila engkau menghendaki bahwa bagi engkau itu kemuliaan yang tidak binasa, kemuliaan yang tidak ada habisnya, maka janganlah kamu mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang binasa. Itulah hadirin sekalian lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-84 ini. Setiap orang yang berakal sehat pasti menghendaki kemuliaan dan tidak menghendaki kehinaan. Maka dalam hikmah yang ke-84 ini, Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari memberikan arahan kepada kita bahwa apabila kita hendak mulia, maka hendaklah kita mencari kemuliaan itu dengan kemuliaan yang tidak ada habisnya. Jangan mencari kemuliaan yang binasa, jangan mencari kemuliaan yang ada habisnya. Fa in aradta ayyuhal murid ayyakuna laka 'izzun la yafna fasta'izza billah aw bi ta'atillah aw bil qurbi min awliyaillah wa la tasta'izzanna bi'izzin makhluqin yafna fa inna man ta'azzaza biman yamut ma ta'izzu. Apabila engkau menghendaki, wahai seorang murid, bahwa adalah bagi engkau itu kemuliaan yang tidak ada binasa, kemuliaan yang tidak pergi, kemuliaan yang tidak ada hilang, yang tidak akan hilang, maka carilah kemuliaan itu dengan Allah, atau dengan taat kepada Allah, atau dengan dekat dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadirin sekalian, apabila kita ingin mulia semulia-mulianya, maka hendaklah kita mulia itu dengan Allah, atau dengan taat kepada Allah, atau dengan dekat dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mulia dengan sebab-sebab tersebut, maka kemuliaan kita itu kemuliaan yang abadi, yang tiada habisnya dunia dan akhirat. Janganlah engkau wala tasta'izzanna bi'izzi makhluqin yafna. Janganlah engkau mencari kemuliaan makhluk yang binasa. Maka orang yang mencari kemuliaan dengan orang yang mati, matilah kemuliaannya. Maksudnya seperti ini, kita hendak mulia, lalu kita mengawani pejabat, atau kita mengawani orang kaya. Kaya itu ada habisnya. Habis kaya, orang yang kita dekati itu tidak mulia lagi. Kita pun ikut jadi tidak mulia. Itu kemuliaan yang binasa. Jangan kita mencari kemuliaan seperti itu. Jadi hendaklah kita mulia dengan sesuatu yang abadi, sehingga kemuliaan itu menjadi kemuliaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Adakah mereka mencari kemuliaan di sisi manusia? Maka bahwa kemuliaan itu bagi Allah seluruhnya. Fa innal izzata lillahi jami'a. Lalu bagaimana caranya kita menjadi mulia dengan Allah? Bagaimana caranya kita mulia dengan taat kepada Allah?
Bagaimana caranya mulia? Dengan dekat dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pensyarah hikam menjelaskan, fal izzatu billah yakunu bi ta'zimihi wa haibatihi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa husnil adabi ma'ah wa ridha bi ahkamih. Faman ta'azzaza bidzalika faqad ta'azzaza fid dunya wal akhirah. Adapun kemuliaan dengan Allah adalah dia dengan mengagungkan Allah, bita'zimihi, yakunu bita'zimihi, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa haibatih, takut kepada Allah, wa mahabbatih, cinta kepada Allah, wa ma'rifatih, dan ma'rifat kepada Allah, wa husnil adabi, bagus adabnya beserta Allah, dan ridha dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita mampu demikian, kita akan menjadi orang yang mulia dengan Allah itu. Barang siapa yang menjadi mulia dengan sebab demikian itu, mengagungkan Allah, takut dengan Allah, kepada Allah, cinta kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, dengan adab-adab yang baik, hadirin sekalian, maka mulialah dia di dunia dan di akhirat. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, faman tahaqqaqa izzuhu billah lam yaqdir ahadun ayyudhillah. Barang siapa yang mantap kemuliaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu seseorang pun akan menghinanya atau menjatuhkannya, bagaimanapun caranya. Ini untuk orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Ini billah, ini untuk orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang-orang yang ma'rifat itu mereka mulia, dan mulianya mereka itu billah, dengan Allah, billah, dengan Allah. Contoh, banyak itu ulama-ulama tersohor, ulama-ulama sufi, yang dapat kita sebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, atau Syekh Yusuf Al-Makassari. Pernah itu dibuang di negeri yang jauh. Orang Makassar itu, Syekh Yusuf Al-Makassari, Makassari, Sulawesi, dibuang di mana? Ke Afrika Selatan. Yang membuang itu orang Belanda. Dihina dengan seperti itu. Pengaruhnya luar biasa. Dibuang sampai ke negara Afrika, tapi di sana ada orang Melayu di sana. Karena beliau membawa pengikut yang ramai dalam kapal itu. Wajahnya hampir sama dengan kita. Islam berkembang di Afrika Selatan berkat jasa Syekh Yusuf Al-Makassari. Kenapa? Karena penghinaan penjajah. Ingin menghina, mencoba menghina, justru Islam berkembang di sana. Upo wang tuh mirip dengan upo kita. Bedonya abut aja keriting. Contoh terdekat, Syekh Abdul Wahab Rukan Al-Khalidi Naqsyabandi. Pengaruhnya luar biasa. Bahkan Martin van Brunesen, sejarawan Belanda, mengatakan seorang Syekh Melayu, yaitu Abdul Wahab, seorang saja dengan sendiriannya setara pengaruhnya dengan masyaikh seminangkabau. Minangkabau pada zamannya adalah negeri yang paling banyak melahirkan masyaikh. Bahkan di Tanjung Pura ada dua orang syekh, namanya sama, Syekh Haji Muhammad Nur. Syekh Haji Muhammad Nur, itu dua orang itu. Haji Muhammad Nur ini namanya sama, orangnya dua. Sama-sama dari Padang, sama-sama belajar di Mekah. Yang satu menjadi mufti, yang seorang lagi menjadi qadi di Kejalankan. Yang seorang meninggal di Sungai Cincin, Gombak, di Malaysia. Saya sudah sampai ke sana.
ongku dari Padang juga. Syekh Muhammad Yusuf dari Malaka hijrah ke Kerajaan Langkat. Jadi masyayikh Minangkabau luar biasa banyaknya. Kata Martin, dikumpulkan masyayikh seminangkabau setara pengaruhnya dengan seorang bernama Syekh Abdul Wahab Rokan. Kalau kita tidak silap dan salah, ada satu tulisan bahwa utusan kerajaan Belanda pernah datang ke Islam ini. Kita terima, yang muslim dan non-muslim kita terima. Tidaklah kita tahu banyak tentang itu, tapi sejarah menyebutkan berdiri katanya Van Eken di sini, tempat kita duduk ini. Bercakaplah dia utusan dari kerajaan Belanda, adalah tuan guru, seorang guru yang banyak pengaruhnya. Wah, begitu cakapnya. Guru yang banyak pengaruhnya. Karena hadirin sekalian, ada seorang ulama peneliti Asia Tenggara namanya Syekh atau Ustaz Wan Saghir Abdullah. Beliau ini adalah cicit kepada Syekh Ahmad Fatani, Thailand. Kerja beliau ini mengkaji silsilah para ulama, dan beliau katakan seorang syekh, tokoh yang sangat menonjol di Sumatera dan Semenanjung, terutama Malaka dan Johor, Syekh Abdul Rokan. Jadi kata Van Eken di hadapan khalayak ramai, adalah tuan guru mempunyai pengaruh yang banyak. Oleh karena itu, kami dari kerajaan Belanda menghadiahkan kepada tuan bintang emas. Begitu dia. Bintang emas. Emas itu mahal lah, emas namanya. Dijawab oleh Syekh Abdul Rokan, seorang yang punya haibah, yang punya kemuliaan, dan kemuliaan itu billah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak takut, tidak terpengaruh dengan bintang emas itu, berani bercakap. Kalau emas dikasih ke kita, mungkin kita diam, keluar lidah kita mencakapkannya. Kalau kerajaan Belanda mengakui pengaruhku, logika kan begitu. Kalau tuan mengakui akan pengaruhku, sampaikan salamku kepada Raja Belanda agar dia meluk agama Islam. Syekh itu begitu dia. Tak boleh diam aja, mesti bersuara lantang. Dan setelah itu hadiah bintang emas itu dikembalikan kepada kerajaan Belanda. Entah mana dia itu, kita pun tak tahu. Tadi ondok nuang. Jadi pengaruh yang begitu hebat, ramai kalangan yang ingin menjatuhkan beliau. Kalau kemuliaan itu billah, dengan Allah, bagaimanapun orang ingin menjatuhkan beliau, tak akan bisa. Dan percobaan itu sudah pernah dicoba oleh kalangan tertentu. Dituduh, difitnah beliau memalsukan duit. Syekh banyak duitnya. Eka Syekh Rokan ke dari mana dapat duit itu? Murid-muridnya dikasihnya duit, dihadiahkannya. Begitu perangai, begitulah karakter Rabithah kita Syekh Abdul Rokan. Difitnah beliau untuk menjatuhkan martabat beliau sebagai seorang guru waktu. Fitnahnya luar biasa, dituduh memalsukan uang atau duit. Datanglah utusan tadi ke kamar beliau. Ya. Datang utusan itu ke kamar beliau, cek betul tidak. Itu setuduhan-tuduhan saja hadirin sekalian. Ini menjatuhkan harkat martabat beliau sebagai guru yang begitu banyak pengaruhnya. Masuklah ke bilik, ke kamar beliau. Tak ada apa-apa. Kulkas tak ada. Ada kulkas? Tak ada kulkas. Apa pun tak ada. Ya. Tak berisi kamar beliau itu. Tak berisi. Memang dalam buku itu disebutkan, ya, mungkin bahasa itu tidaklah kita berani, bahasa itu beliau agak tersinggung. Mungkin tersinggungnya beliau itu tidak sama dengan tersinggungnya kita. Tidak ada pembelaan. Siapa yang nak membela? Akhirnya beliau hijrah ke negeri jiran di Johor, mendirikan sebuah kampung Darussalam. Di sana beliau melahirkan murid-murid hebat. Nah, tengok.
Mereka pihak-pihak yang ingin menjatuhkan beliau, akhirnya beliau pergi ke negeri jiran, ke Johor, mendirikan sebuah kampung namanya Darussalam. Bahkan bukan sekedar kampung itu, melahirkan guru-guru tersohor di Malaysia. Dan saya sudah berjumpa dengan murid-murid kepada guru-guru yang hebat itu, luar biasa. Dan mereka membuat pembaharuan tajdid dalam tarekat itu, karena dalam tarekat tidak boleh kekakuan. Tidak boleh ada kekakuan dalam tarekat yang kita anut ini. Mesti ada perkembangan. Luar biasa masyayikh di sana, tuan-tuan sekalian. Melahirkan guru-guru yang hebat. Konon katanya 33 bulan. Ya, dalam 3 tahun samalah artinya ketika beliau ambil 3 biji limau nipis itu di tepi sungai. Ditanya, untuk apa tuan? Ini pertanda kelak kita mungkin bermasam-masam, kata beliau. Betul banyak. Ditinggalkan. Sejarah mencatat tidaklah kita ada dalam sejarah itu. Bersilam ini menjadi somak. Tak terpakai waktu itu. Tak dikunjungi. Gersang. Begitu hebatnya. Didirikan pada tahun 1883. Gersang. Ditinggalkan tuan yang maha hebat. Tuannya, pendirinya, Syekh Abdul Wahab yang ingin dijatuhkan pihak-pihak tertentu. Islam berkembang di sana, tarekat berkembang di sana, sementara di Silam somak tak ada dikunjungi. Melihat keadaan ini, memang adalah tambahan-tambahan, ya. Tambahan-tambahan itu, kowang tak datang, begitu dia. Ikan tak mau timbul. Heranlah nelayan-nelayan nih, demonstrasilah, datang kerajaan, tolong pulangkan guru kami. Memulangkan guru itu bukan perkara mudah. Raja pun yang datang, beliau tidak mau pulang. Barulah beliau mau melangkahkan kakinya untuk pulang ke tanah Babu Salam ini. Dipanggil oleh gurunya. Itulah hebat guru itu. Hati-hati dengan guru nih. Guru boleh-boleh. Pulanglah beliau. Sampailah sekarang berkembang Islam ini. Ada pihak ingin menjatuhkan, tak bisa. Kenapa? Karena beliau, kemuliaan yang beliau dapat, kemuliaan billah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakibnya itu sejarah dibaca setiap tahun di sini, di depan ini sejarah beliau dibaca, ya. Bacalah itu, apa namanya, bacalah syair sindirannya, pemikiran beliau sungguh hebat. Bacalah apa namanya, wasiat 44. Jangan dibaca tuh wasiat yang ke-22 aja. Tadi ada orang datang tadi ke Besilam, tadi mengadukan hal-hal tarikat nih. Kita tidak mau. Dan itulah kerja kita, anak sekalian. Kita tidak akan membiarkan cabang-cabang dimanapun mereka berada. Kalau muaranya Islam, kita mesti ambil tahu. Tidak boleh kita biarkan. Terkadang terjadi pergeseran penyimpangan. Berceramah orang tarekat di suatu tempat diolah langkat ini, katakannya wajib kawin ompek. Iko betul mengado-ngado betul. Kalau jantan, itu onda aja. Jangan, itu tak betul. Bukan begitu redaksi, wasiat yang ke-22, bukan begitu dia. Jangan disalahartikan. Begitu katanya. Itu orang tarekat. Mereka minta klarifikasi tadi, penjelasan dari saya. Sorry tadi. Sebelum asar tadi. Kita jelaskan, tidak begitu bunyinya. Dan itu tidak boleh kita biarkan mencoreng nama tarekat itu. Inilah contoh orang-orang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulia dengan Allah, mengagungkan Allah, takut, cinta, ma'rifat, adab yang bagus beserta Allah, ridha apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'izzu bi ta'atillah yakunu bil mubadarah bimtisali amrillah wajtinabi nahyi wal iksar min dzikrih wal ijtihad bi tahsili birri.
Adapun mulia dengan taat kepada Allah, tadi mulia dengan Allah, ini mulia dengan taat kepada Allah, ini untuk orang-orang salikin, orang-orang suluk. Orang salikin dia mulia dengan taat kepada Allah, dengan bersegera menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, banyak berzikir kepada Allah, dan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan kebaikan. Bila demikian, kita menjadi mulia, menjadi orang yang mulia dengan sebab taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah suluk nih yang disepelekan orang, tuan-tuan sekalian, rumah suluk nih adalah rumah yang paling menghidupkan sunnah Rasulullah. Payah mengimbangi rumah suluk ini. Bukan kita nak melebih-lebihkan suluk, tidak. Boleh kita tanding-tandingkan di luar sana. Mereka yang mereka lihat yang salah-salahnya saja terhadap rumah suluk ini. Di rumah suluk ini, orang suluk sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Kalau di luar sana orang sekali saja tidak berjemaah, kalah dengan orang suluk. Sekali saja, sah tidak sembahyang itu, itu. Yang kedua, orang suluk sembahyang di awal waktu. Pasti. Kalau ada tak sembahyang, saya panggil Khalifah Malik. Beliau kono. Di awal waktu. Sekali saja orang di luar sana sembahyang berjamaah tidak di awal waktu, kalah dengan orang suluk. Adabnya, orang suluk itu kekal wudunya. Ada adab tidurnya, ada adab mandinya, adab makannya, penuh dengan adab-adab antara murid dan murid, antara murid dan guru, guru kepada murid. Itu luar biasa, bukti bahwa aktivitas dalam rumah suluk itu aktivitas menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tuan-tuan ragu itu. Bila kita menjadi orang taat kepada Allah, kita akan menjadi orang mulia. Ya, walaupun kita tidak punya harta, kita tidak punya banyak pendukung, walaupun tidak kelihatan pengikutnya. Bila kita hendak demikian, hendaklah kita pindah dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Wal izz bil qurbi min awliyaillah, dan bermula mulia dengan sebab dekat dengan kekasih Allah. Ini untuk orang awam nih. Tadi untuk orang yang ma'rifat, untuk orang suluk dengan taat, mengerjakan perintah, menjauhi segala larangan. Untuk orang awam nih mungkin tidak sampai begitu. Bil qurbi min awliyaillah, dekat dengan kekasih Allah. Ini untuk orang awam yang belum bisa mulia dengan Allah, belum bisa mulia dengan sebab taat. Mereka bisa mulia dengan sebab dengan dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang awam ni mereka bisa menjadi mulia dengan kemuliaan yang abadi dunia dan akhirat apabila mereka dekat dengan kekasih Allah. Dengan kekasih Allah ni macam mana? Yakunu bi suhbatihim wa ihtiramihim wa khidmatihim wa husnil adab ma'hum, mengawani mereka, menghormati mereka, berkhidmat kepada mereka, dan adab yang baik kepada mereka. Al-mar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Tak banyak amalan dah, tak banyak amalnya. Masuk gurunya ke surga, dia pun ikut belakangnya. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu berserta bersama orang yang dicintainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang awam mereka dekat dengan kekasih Allah, menghormati mereka, berkhidmat kepada mereka, dan menjaga adab yang baik beserta mereka, orang awam ini akan menjadi mulia yang abadi.
Qala Allah Ta'ala, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a." Barang siapa yang hendak kemuliaan, maka kemuliaan itu bagi Allah seluruhnya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ada 3 jalan untuk menjadi orang mulia di dunia dan di akhirat. Yang paling rendah, kemuliaan dunia akhirat bisa kita dapat bila mana kita dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau diurut yang pertama, orang awam menjadi mulia sebab dekat dengan kekasih Allah. Ya, dan itu sudah kita bahas tentang al-mar'u ma'aman ahab pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini sudah pertemuan yang ke-84 ini. Ini hikam nih tuan-tuan, ada 264 hikmah. Jadi agak-agak 3 tahun lagi lah selesai dia. Yang kedua, naik sedikit, mulia dengan ketaatan, yaitu segera menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang mengagungkan, yang cinta, yang takut, yang ma'rifat kepada Allah, disebut mereka mulia dengan Allah. Jadi mulia dengan Allah, orang yang ma'rifat. Mulia dengan taat kepada Allah, orang-orang salikin. Mulia dengan dekat dengan kekasih Allah, orang-orang awam. Tengoklah di mana posisi kita itu. Ya. Ya, dokek-dokeklah dengan ulama. Ya. Terkadang itu ada rasa dia. Ada seseorang itu alim, yang zuhud, yang wara, tapi kita memandang sebaliknya. Jangan begitu. Alhamdulillah kita diberikan Allah anugerah. Allah tunjukkan kita kepada seorang, dan kita yakin percaya bahwa dialah wara, dialah zuhud, alim dan lain-lainnya. Kemarin itu beberapa hari itu saya pergi satu tempat, ingin berjumpa dengan seorang luar biasa. Ya, yang zuhud, yang wara, uti pun beliau tak mau makannya, takut syubhat. Uti beliau tak mau makannya, syubhat. Gambar tak boleh, macam bersilam dulu. TV tak boleh, radio tak boleh. Mungkin mic juga tak boleh. Kalau mic tak boleh, bangsai lah kita. Tak dengar suara ya. Wa qala Allah Ta'ala, walillahil izzah walirasulih walilmu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Bagi Allah lah kemuliaan dan bagi Rasulnya dan bagi orang yang beriman, tetapi orang yang munafik tidak mengetahui yang demikian itu. Hadirin dan hadirat sekalian, wa ammal izzu bima yafna kal izzi bil mal. Adapun kemuliaan dengan sesuatu yang binasa seperti kemuliaan dengan harta. Wah, ini dia. Orang ini mulia karena harta. Dia dimuliakan karena dia kaya. Ada acara, ditunggu orang nih. Kenapa? Karena hartanya. Ditunggu, diletakkan, didudukkan di tengah karena dia kaya. Begitu orang ini miskin, begitu si kaya bangkrut, orang-orang tidak akan memuliakannya lagi. Datang tidak datang, orang tidak peduli, tidak dicari, tidak ditunggu, karena mulianya dengan sesuatu yang binasa, yang habis, dengan harta. Cara memanggilnya pun kalau dulu manggilnya luar biasa hebatnya, tuanku, paduka, yang maha mulia dan lain-lainnya. Sekarang pura ada aja orang. Kenapa? Dulu mulia karena yang binasa, sekarang sudah habis. Habis kayanya, habislah mulianya. Bil mal. Kemudian bil jamal, mencari kemuliaan dengan keelokan, dengan kecantikan, dengan ketampanan, berusaha untuk tampil cantik.
Oh ya, kalau dia berjalan semua melirik kepadanya. Itu umur 25 tahun. Semua orang menengoknya, mengintip, nengok dia berjalan. Ya kata orang Muslim, menyelopak. Cantik betul. Umur 25. Setelah pergantian hari, minggu, bulan, tahun, umur 25 menjadi umur 50, mulai tak tengok lagi dah. Tak tengok lagi. Tak selera lagi orang. Sudah tua, 50, 60, 70, ditinggalkan orang. Dulu dimuliakan karena kecantikannya, karena ketampanannya. Cantik tampan itu suatu yang binasa. Sampai sekarang ini orang mampu dia berusaha untuk operasi, supaya dipandang mulia. Akhirnya ada yang operasi itu bukaut akhirnya. Tak tahu, tak salah operasi dah apa. Orang-orang yang mulia dengan kecantikan ini tentu akan habis. Umur 50, 60, 70 tahun dan lain-lainnya. Wal quwwah, kekuatan. Orang yang mencari kemuliaan dengan kekuatan, kekuatan pun ada batasnya, ada habisnya. Jangan hanggar kenari. Jangan hanggar dengan kekuatan. Boleh hanggar umur 30. Nanti kalau umur 60, ya, ini yang umur 30 nih jangan goma menciak-ciak budak-budak. Nanti dibalasnya nanti ketika kita tua. Ya, diajak gitu. Lain tak tolok. Waljah wariyasah, mencari kemuliaan dengan kedudukan, pangkat, sama juga. Ketika ada kedudukannya, ketika ada pangkatnya, dia dimuliakan. Pangkat dan kedudukan adalah sesuatu yang binasa. Jangan coba-coba kita mencari kemuliaan dengan sesuatu yang binasa. Dengan asbab-asbab, tidak boleh. Bukan dengan asbab, tapi musabbib. Yang menciptakan asbab itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cari kemuliaan itu dengan Allah, bukan dengan asbab. Musabbib, musabbibul asbab itu. Faman ta'azzaza bidzalika fani'izzuh. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan demikian, binasalah kemuliaannya. Ya, binasa kemuliaannya. Waktu jadi pejabat, ini contohnya. Waktu jadi bupati lah contohnya. Ini paling dekat lah nih ya. Ini tak ada menyinggung-nyinggung siapa-siapa nih. Contoh bupati yang terhormat, Bapak Bupati contohnya. Orang-orang pun dekat dengan dia. Dan ini pun kalau tak dijelaskan, tuan-tuan pun paham sebenarnya. Tapi dijelaskan, teringatlah dia. Jangan kita itu terlena, lalai kita. Bahwa yang hendak kita cari kemuliaan itu kemuliaan yang sebenarnya, yang abadi, dunia dan akhirat. Biar kita dipandang miskin. Biar pakaian kita compang-camping, biar rumah kita buruk dan lainnya, tapi kita mulia dengan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Jangan tuan-tuan silau dengan orang kaya. Itu dalam ajaran tarekat itu begitu. Jangan pandangan kita silau dengan orang-orang kaya. Jangan kita merasa hina dengan orang ada kedudukan dan pangkat. Jangan. Kita ada Allah, tempat bergantung kita itu bukan makhluk, tapi pencipta makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, semiskin apapun kita, semenderita apapun kita, tempat bergantung kita Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bergeser sedikit pun. Yang terhormat, yang mulia, yang paduka segala macamnya, setelah turun dari jabatannya, orang tidak melihatnya lagi. Kenapa? Kemuliaan itu tidak kekal. Diambil dari sesuatu yang binasa. Jabatan, kedudukan, harta, kecantikan, ketampanan. Itu asbab semuanya. Jadi hilang kemuliaannya. Kenapa?
karena kedudukannya sudah hilang. Jadi maksud hikmah ke-84 ini adalah hendaklah kita menjadi orang yang mulia, kemuliaan yang abadi sampai ke anak cucu dan seterusnya, dan kemuliaan itu didapat dengan salah satu dari 3 yang di atas tadi. Itu hadirin dan hadirat sekalian, Umar bin Khattab pernah datang ke Baitul Maqdis berhadapan dengan padri-padri, pendeta-pendeta yang berpakaian begitu mewahnya, bertahtakan emas. Ketika Baitul Maqdis ditundukkan oleh Abu Ubaidah, diundanglah Umar bin Khattab yang berada di Madinah untuk menengok langsung Baitul Maqdis. Datanglah Umar tadi berdua menunggang keledai. Presiden tuh, presiden, apa pakaiannya? Penuh dengan tambalan. Itu Umar bin Khattab, seorang presiden ingin berjumpa dengan orang-orang hebat, berpakaian begitu, kendaraannya seperti itu. Dibisikkan Abu Ubaidah, "Ya Amirul Mukminin, sekarang ini kita akan berhadapan dengan orang-orang hebat." Oh, hebat. Pendeta kalau sudah berpakaian sutra semuanya itu. Ya, halus. Lalek tak berani hinggap, jatuh. Karena halus itu. Apa kata Umar? Kita mulia karena Allah, bukan dengan pakaian itu. Jadi kalau Tuhan tidak dapat membeli baju, jangan sedih. Yang kita sedihkan jauh dari hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan risau tak dapat boleh ini boleh itu. Kemuliaan itu bukan dengan pakaian. Kemuliaan itu dengan Allah, dengan taat kepada Allah, dan dengan dekat dengan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Umar menjawab demikian, kita mulia, dimuliakan dengan Allah karena Islam, bukan dengan lainnya. Terdiam Abu Ubaidah, ialah Tuhan. Berjumpa, perbedaan yang jauh. Yang satu pakai sutra, yang satu tak tahu apa pakaiannya. Umar bin Khattab. Mudah-mudahan malam ini berikan pengajaran kepada kita semuanya. Sebagai orang-orang tarekat dan orang-orang yang simpatisan tarekat ini, kita cari kemuliaan itu dengan sesuatu yang tidak binasa, yang bersifat abadi, dengan Allah, dengan taat kepada Allah, dan dengan dekat dengan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cari kemuliaan dengan asbab itu, karena tidak berarti apa-apa. Kaya kita 50 tahun, 60 tahun, yang hisabnya ribuan tahun lamanya di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kemudahan, kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.